Bagaimana ke depannya Pak strategi perseroan untuk meningkatkan kualitas kredit retail dan juga mengurangi risiko kredit ke depan dengan adanya penurunan suku bunga yang ada dari Bank Sentral? Iya, jadi kami akan terus mendorong pertumbuhan bisnis kami melalui baik channel-channel cabang maupun digital kami, di mana dengan memanfaatkan teknologi digital tersebut diharapkan kami bisa menjangkau target-target customer yang kami harapkan kan dengan proposition yang lebih bagus dan lebih menyeluruh. Nah, proposition yang lebih bagus dan lebih menyeluruh yang memenuhi segala aspek kebutuhan customer kita itu kami harapkan bisa menarik nasabah kita untuk berbanking secara lebih menyeluruh dengan kita kan. Dan dengan berbanking secara lebih holistik kita bisa lebih memahami karakter finansial dari setiap individu customer kita. Dari situ kita harapkan kualitas kredit kita juga bisa lebih baik lagi. Berbanking secara holistik ya Pak, iya, bahasanya. Betul. Itu bagaimana Pak? Apakah melalui services yang ada dari karyawan ataukah lebih kepada penerapan infrastruktur digital yang juga berkesinambungan dengan artificial intelligence untuk lebih mengetahui bentuk-bentuk atau tipe-tipe kreditur yang ada? Iya, holistik itu maksudnya kan setiap nasabah itu datang ke kami sebenarnya kebutuhannya menyeluruh. Berbeda-beda. Ada kebutuhan tabungan, investasi, pinjaman mobil, mungkin pinjaman rumah dan kredit card. Bagaimana kita bisa melayani itu secara keseluruhan kan? Nah, di era ini kami sangat mengandalkan channel digital kami yang kami sebut dengan M2U. Ya, jadi dengan cara seperti itu kita bisa capture secara digital maupun juga masih lewat cabang kita juga untuk mensupport itu. Kita harapkan pertumbuhan bisa menjadi lebih bagus. Itu yang kami maksud dengan service yang lebih holistik. Oke, baik. Strategi dari Bank Maybank ke depan untuk berperan lebih jauh dalam peningkatan literasi dan juga inklusi keuangan yang ada di Indonesia, Pak. Ya. Jadi ya kami memandang bahwa literasi dan inklusi itu sangat krusial kan. Karena kalau kita mau industri ini lebih berkembang dan kita bisa mendapatkan segmen customer yang lebih besar, tentunya kan customer-nya harus benar-benar paham kan. Dengan mendapatkan customer yang lebih paham mengenai produk finansial, maka offering kami yang lebih holistik tadi akan bisa lebih berjalan dengan baik sih. Jadi sekarang sih effort kami cukup besar di sana, baik effort sendiri untuk literasi dan edukasi, maupun effort yang kami lakukan secara bersama-sama dengan industri maupun OJK, kami terus jalankan. Contoh kegiatan atau contoh effort apa yang dilakukan Bank Maybank Indonesia untuk peningkatan literasi keuangan digital, ataukah by operation dan tentunya by teknologi yang selalu dikerahkan oleh Bank Maybank ini secara tidak langsung ataupun langsung meningkatkan literasi keuangan, ataukah ada bentuk-bentuk kayak event atau bentuk training dan lain-lain? Semuanya kami lakukan, jadi lewat media digital kami atau lewat Instagram Maybank misalnya. Dan kami jalankan misalnya beberapa event-event juga, itu merupakan satu education juga kan. Dan kadang-kadang secara kreatif kami juga gabungkan dengan event besar. Seperti misalnya kami kan bulan depan akan mengadakan Maybank Marathon kan. Di Maybank Marathon itu juga biasanya di samping kita melakukan komunikasi mengenai Maybank Marathon sendiri, itu kita gabungkan dengan promosional maupun edukasi yang berhubungan dengan finansial juga. Jadi kegiatan-kegiatan yang sebenarnya dekat gitu ya dengan nasabah ya. Day-to-day basis atau enggak wellness activity. Dari situ di-infuse dengan edukasi tentang literasi keuangan dan inklusi keuangan. Begitu ya Pak ya, luar biasa. Sejauh mana Bank Maybank sudah memanfaatkan platform digital untuk ekspansi kredit retail dan juga hingga memperluas basis nasabah serta debitur perseroan, Bapak? Iya, digital sekarang jadi urat nadi kami. Jadi ada dua aspek dalam digital yang kami gunakan. Pertama adalah untuk customer platform, artinya melalui M2U kan, kami menstimulate customer untuk melakukan berbagai macam transaksi dari yang paling simpel adalah transaksi tabungan, transfer, sampai aplikasi KTA, kredit card, sampai pun transaksi wealth management seperti beli mutual fund, beli bond segala, semuanya kami taruh di sana supaya customer itu benar-benar dapat service secara end-to-end gitu. Nah, jadi itu merupakan urat nadi kami. Di samping itu, untuk proses yang internal kami juga melakukan banyak sekali digitalisasi dan mulai menggunakan machine learning, artificial intelligence, supaya kami bisa men-serve customer kami dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat. Bagaimana Anda melihat perkembangan artificial intelligence dan dampak serta risikonya untuk institusi keuangan seperti perusahaan Anda? Ya, saya rasa secara umum
artificial intelligence akan sangat membantu. Ya, tentu saja namanya perkembangan teknologi sih kita mesti pahami dengan benar ya segala macam aspeknya ya. Jadi while kita mulai lebih banyak menggunakan artificial intelligence untuk proses-proses bisnis kami, ya, kami juga ada tim yang berusaha memahami apa risiko yang berkembang yang dari waktu ke waktu berubah gitu. Oke, jadi memang Anda melihatnya memang selalu ada pengembangan-pengembangan dari tim dan development untuk artificial intelligence yang very dynamic, gitu ya. Tapi memang penerapan dari digital dari Maybank ini sudah berlangsung sejak berapa lama, Pak? Dan bagaimana Anda membandingkan mobile banking atau effort digitalisasi untuk perbankan Anda dibandingkan perbankan yang lain? Yeah. Kalau untuk customer facing, kami sudah melakukan dalam beberapa tahun terakhir ini dan pada umumnya customer memberikan feedback yang sangat positif sih, karena kalau dulunya mereka harus datang ke cabang, sekarang mereka bisa lakukan hampir apapun, mau itu apply KTA maupun itu mau melakukan transaksi mata uang asing, semua bisa dilakukan dalam satu platform dan sangat mudah sih. Dan itu mendapat positive recognition dari para customer kita. Apa saja bentuk-bentuk engagement? Tadi saya bilang Maybank Marathon ya, karena memang itu udah flagship yang luar biasa besar gitu ya. Bahkan orang-orang yang baru pertama kali jadi nasabah Maybank, jangan-jangan karena Maybank Marathon gitu kali ya Pak ya. Banyak mungkin ya kasus seperti itu nanti. Tapi selainnya Pak, apa saja bentuk engagement pada masyarakat yang sudah diterapkan oleh perseroan untuk meningkatkan peningkatan literasi inklusi ini gitu. Jadi kedekatan dengan masyarakat selain Maybank Marathon. Ya banyak sih kami lakukan baik event-event untuk customer ya mengenai education ya. Ya kita sangat bermacam-macam sih. Misalnya untuk literasi kelompok masyarakat yang edukasinya masih belum terlalu dalam, kami kerjakan misalnya lakuin literasi di sekolah. Itu kami jalankan.